Hai, welcome to Desi di Skotlandia. Halo, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Buat yang belum tahu, nama saya Desi, saya asal dari Indonesia, dari Pekanbaru. Saya tinggal di Skotlandia bersama suami dan 2 orang anak. Suami saya orang Scotland. Nah, hari ini saya akan masak yang namanya sausage casserole. Sosisnya orang Skotlandia atau orang Inggris itu berbeda dengan sosisnya kita. Sosisnya cenderung lembek, hampir seperti siomay gitu, dia agak kenyal seperti itu. Nah, yuk ikutin ya cara memasaknya. Jadi ini saya hanya siapkan namanya casserole pot. Itu bawang bombay dan beberapa bawang putih. Nah, kemudian saya akan pakai ini namanya chipolatas. Kebanyakan sausage di Skotlandia itu bahan utamanya dari non halal B2 ya. Nah, ini kebetulan yang ini 90%-nya dari daging non halal pork, dan selebihnya adalah ada ketumbar, ada koriander dan lain sebagainya. Nah, kelebihan lainnya adalah ini casingnya, pembungkus sosisnya itu terbuat dari vegetarian. Nah, ini waktu saya beli di Januari, kemudian saya freezer. Nah, sekarang April, jadi saya gunakan sebelum dia habis ya. Jadi ini from the freezer, so I need to use it now because now is April before it's going to waste. So this is chipolatas sausage to make a sausage casserole for tonight's dinner, and I will have it with mashed potato. Dan saya akan padukan ini dengan mashed potato. Oke, ikutin terus ya. Jadi prinsip saya kalau mau masak itu saya nggak mau repot. Nah, ini semua sosisnya saya masukin ke sini. Nah, setelah ini akan saya kasih air kira-kira segini air. Kemudian saya masukin ke oven 180 derajat sekitar 1 jam. Tetapi sebelum 1 jam akan saya lihat, kemudian saya bolak-balik supaya dia masaknya merata. Nah, airnya sendiri akan susut. Nah, ini ada tutupnya ya. Jadi dia kalau ditutup, dia uapnya itu akan terungkep. Jadi dia matangnya sempurna. Oke. Nah, sebelum saya kasih air, ini saya kasih black pepper dulu. Kemudian ini saya tuangin air aja. Jadi airnya air hangat sekitar segitu. Udah selesai. Ini saya tutup. Tinggal saya masukin ke oven. Jadi itu satu dinner sudah selesai, sudah masuk ke oven. Nanti 1 jam kurang lebih setelah 45 menit nanti akan saya cek. Kemudian saya bolak-balik sedikit. Nah, saya lihat kalau airnya susut. Setelah susut nanti saya tinggal kasih pengental untuk kuahnya. Sekarang saya bakal pakai Besto aja, gampang. Jadi kuahnya bakal kental. Nah, pendampingnya ini saya pakai mashed potato. Jadi rebus kentang sampai matang, kemudian dibenyek. Nah, setelah itu nanti saya kasih semacam herbs, kasih susu, dan saya kasih butter, kemudian saya garam dan sedikit merica. Udah gitu aja. Nah, untuk anak, mereka nggak mau sausage, kurang suka dia. Jadi hari ini saya akan masak ikan panggang, tapi ikan panggangnya di oven. Nah, bumbunya saya hanya pakai bumbu seperti biasa. Semuanya serba cepat, saya nggak mau ribet. Saya nggak punya arang di sini dan cuaca juga kurang bagus untuk barbekyuan. Jadi kita semua masak di rumah aja, ya, oke? Untuk ikan panggangnya saya tidak pakai bumbu padang. Ini bumbunya saya kombinasi sendiri tanpa santan. Jadi ini bawang merah sudah saya haluskan, ini kemiri juga sudah saya haluskan, kunyit, bawang putih. Kemudian ini daun jeruk. Daun jeruknya ini dari freezer ya, saya beli banyak terus saya masukin freezer. Nah, ini daun salamnya sudah saya keringkan, kemudian saya simpan. Dengan begini dia lebih harum kalau menurut saya daripada pakai yang hijau. Nah, cabai saya cuma pakai 1 karena kadang terlalu pedas. Ini cabainya agak pedas dia, jadi saya cuma pakai 1. Kemudian ini adalah kucai
kucainya orang bule atau chive, dan ini lemongrass, serai. Nah, ikannya saya pakai ikan yang ini. Ini saya beli fresh tadi, dia udah di vacuum pack. Jadi ini si bream ini apa ya, semacam kerapu kali ya, kalau saya nggak salah. Mungkin saya salah, tapi ya udah, ini 2. Nanti ini akan saya lumuri jeruk nipis dan garam sebelum saya campur dengan bumbu halusnya. Oke. Nah, ini sudah ikannya. Nah, akan saya taburi garam, bolak-balik. Garam ya. Nah, kemudian saya kucuri jeruk lemon. Kemudian saya bakal diamkan selama 10-15 menit sebelum saya baluri bumbu halusnya. Nah, ini setelah 15 menit, ini bumbu yang sudah saya campur, saya balurkan ke sini. Balurkan ke situ juga. Lalu masukin ke sela-selanya ya. Kemudian dibalik dan dibalur lagi ke sini. Jadi ini tadi saya pakai bumbunya, ini adalah 1 bawang merah ukuran menengah, bawang putih kurang lebih 8 siung. Nah, itu dihaluskan, jahe sedikit seujung buku jari ya. Lalu kemiri 2, udah gitu, sama dengan kunyit sejempol, udah segitu aja. Lalu ini kemudian kucai bule, lemongrass, serai, daun salam dan daun jeruk itu dimasukin ke tengahnya sini. Dan jangan lupa cabai 1. Nah, ini sama juga, berikutnya masukin bersih. Ini masukin situ. Udah gitu aja ya. Nah, ini sudah selesai. Setelah ini kita langsung masukkan ke dalam oven ya. Nah, kita masak berbarengan dengan sosis casserole tadi, jadi dia nanti siapnya bersamaan kurang lebih 1 jam. Nah, yuk kita lihat nanti seperti apa ya jadinya ya. Nah, sambil menunggu sosisnya matang dan ikannya matang, ini kita kupas kentangnya. Ini namanya kalau di sini white potato, kentang putih. Nah, dalamnya itu seperti ini. Dibilang putih banget sih enggak, nih karena cahaya lumayan terang ya. Jadi kelihatannya putih, tapi sebenarnya agak kekuningan seperti margarin gitu warnanya. Nah, white potato ini kalau di Skotlandia dia bisa dipakai untuk apa saja, bisa untuk dibakar, bisa untuk dipanggang, direbus, dibikin french fries, lain sebagainya. Nah, saya nggak tahu kentang di Indonesia ada jenis seperti itu apa tidak. Setahu saya kalau dulu mama itu cuma beli 1 kentang 1 jenis aja di pasar, udah itu yang kita makan. Nah, untuk mengantisipasinya, karena ini kita mau bikin mashed potato supaya rasanya persis seperti kentang bule, jangan dikasih keju. Saya lihat banyak orang yang kentang itu diulek, dibenyekin, setelah itu dikasih keju, katanya biar gurih, atau dikasih butter. Nah, saran saya, keju kan agak mahal ya, jadi nggak perlu pakai keju, pakai saja margarin dan pakai susu. Nah, itu sudah cukup, itu udah pasti rasanya bakalan seperti pakai butter.
Percaya deh, cobain kalau nggak percaya. Nanti kalau misalnya nggak berhasil, komplain ke video di bawah ya. Oke. Nah, ini sudah saya potong-potong, tinggal masukin airnya. Jangan air panas, air suhu ruang. Jangan tunggu mendidih, jadi dimasukin kentangnya tuh dari sekarang supaya dia matang nanti sampai ke dalam dia matangnya. Nah, memang begitu caranya kalau semua yang akar, kentang ataupun apa sih namanya itu, sweet potato, apa ya, sweet potato, ketela. Nah, itu semua dimasaknya dengan air yang belum mendidih supaya nanti dia ketika airnya mendidih dia matang sempurna sampai ke dalam. Memang itu rulesnya ya, jangan dibalik-balikin. Oke, yuk kita tunggu jadinya seperti apa nanti. Jadi ini setelah setengah matang ya dalam perjalanan. Nah, ini saya tutup pakai foil jadi semua uapnya itu terungkap di sini. Nah, setelah ini akan saya buka di 30 menit terakhir. Ini udah matang tapi versinya adalah versi apa namanya, seperti diungkep gitu. Nah, sekarang buat ngeringinnya, ini foil, aluminium foilnya bakal saya buka. So, ini sosis casserole udah matang. Udah saya kasih besto untuk pengentangnya. Dan ya, jadi seperti ini aja. Lalu ini kentang sudah mendidih dan ini sudah lunak, sudah siap diminyakin untuk bikin mashed potato. Yang penasaran seperti apa ikannya setelah dibakar, nah ini seperti ini dibakar, nah ini seperti ini. Nanti ini akan saya pindahkan ke piring biar lebih cakep ya. Jadi ini grill fish, ini fishnya sea bass. Udah. Nah, sekarang kita bakal ngemas potatonya. Nah, ini kentangnya setelah saya tiriskan, terus saya kasih kucai sedikit, kucai bule, terus margarin kurang lebih 2 sendok makan atau 3 sendok makan terserah. Lalu ini saya kasih susu kurang lebih 50 dulu sedikit. Nah, setelah itu saya bakal banyakin, dibanyakin terus. Jadi kudu sabar ya ini, karena memang butuh tenaga buat kentangnya ini. Jadi selalu atur susunya seberapa lunak maunya. Nah, kalau saya anak-anak senangnya yang agak lunak, jadi saya kasih susu yang agak banyak. Nah, susunya ini terserah mau susu yang diet yang warna hijau atau full cream, nggak apa-apa. Yang penting dia pakai susu segar, jangan pakai susu UHT ya. Saya belum pernah pakai susu UHT, saya biasanya pakai susu segar. Jadi saya nggak tahu kalau pakai susu UHT seperti apa. Nah, setelah ini saya kasih garam sedikit aja. Nah, udah jadi. Coba lihat tuh, dia bener-bener ini ya, lembek ya. Nah, dihidangkan boleh dikasih yang namanya black pepper atau mau kasih apa, bubuk cabai, serah apa aja. Mau kasih herbs ya, boleh kasih itu juga, terserah. Kalau saya sih senangnya kasih daun bawang atau yang ini kucai, saya pakai kucainya orang bule, namanya chive, tapi menurut saya sih sama aja sama kucai. Udah gitu ya. Nah, jadi guys, ini udah ya, mashed potatonya saya hidangkan dengan skupan untuk es krim, itu tatakannya es krim supaya kelihatan cakep. Nah, ini
sosisnya, dan itu gravy, sedikit black pepper. Jadi deh dinner buat kita malam ini. So guys, ini setelah ikan panggangnya selesai seperti ini ya. So this is a grilled fish, and anak-anak bakal makan dengan ini selada, ini daun roket, tomat, dan timun.